Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati segenap pengurus yang ada di Kemenak RI, dalam hal ini seluruh jajaran pengurus di Direktorat PD Pontren, sekaligus pengurus Amali Asosiasi Mahat Alli Indonesia, yang mungkin ada sebagian hadir di Zoom kali ini dan mungkin sebagian ada yang tidak hadir karena ada acara mungkin. Tak lupa pula Kiai Rusdi, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat selalu Kiai. Kiai Nur Hanan mungkin belum bisa hadir, yang tadi sudah diwakili oleh Kiai Nur Mubin dari Wonosobo ya. Kemudian narasumber pada pagi menjelang siang ini yaitu Kiai Haji Badrut Tamam MHI. Beliau sudah standby sejak tadi Kiai, sejak sekitar pagi pokoknya ya. Dari saking semangatnya ya, semangatnya mengisi untuk acara pada pagi hari ini. Tak lupa pula para peserta ngaji online baik yang ada di Zoom, sudah ada sekitar 700.000 ya. Ditambah peserta Mahasantri Mahat Ali yang ada di lokasi Kiai. Perlu saya sampaikan bahwa di lokasi ini juga ada para mahasantri baik putra ataupun putri, sekitar 200 mahasantri Mahat Ali Nurul Qornain ada di lokasi auditorium Kiai Haji Yazid Karimullah. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita diberi kesehatan, nikmat sehat walafiat, utamanya di masa pandemi ini, dan perlu kita banyak bersyukur sehingga kemudian kita bisa bertatap muka baik secara online ataupun offline. Ya. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan peserta ngaji online pada pagi menjelang siang ini, sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada Kiai Rusdi tadi sudah membuka dan memberikan pengantar sekaligus dari pengurus Amali Kiai Nur Mubin, pengantar pada acara ngaji online ya. Tema pada pagi hari ini masih berkaitan dengan pandemi, yaitu eksistensi pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 dan pandemi dalam perspektif fikih siasah sesuai dengan kasus kita. Jadi bagaimanapun kita, utamanya Mahasantri Mahat Ali, sebagai agent of change, bahasanya narasumber pertama ya kemarin itu mungkin ada ya. Kalau dari Mahasantri Mahat Ali mengikuti sejak awal pasti. Ustadz Wahid dari Stubondo ya, beliau menyampaikan bahwa setidaknya fakih ataupun mutafakih itu kan ada 3 kategori. Kalau bahasa beliau ada konsumen, distributor, dan produsen ya. Jadi kita setidaknya jadi distributor dalam kajian fikih, utamanya fikih siasah, harus bisa merespon secara responsif terkait dengan hal-hal yang berkaitan, utamanya pada masa pandemi kali ini. Banyak sekali sebenarnya ya, saya bersama dengan narasumber kali ini mungkin nanti akan dibahas. Mungkin saya menyampaikan poin-poin apa kira-kira yang akan dibahas nanti. Ya, karena memang di Indonesia ya utamanya ya, karena belum PPKM diperpanjang terus. Ini kasihan
bukan hanya bagi mereka yang sudah tua, yang masih muda pun terlebih yang mau menikah, ya. Ini aturannya ribet. Bahkan kemarin itu ada nyampaikan ke saya untuk nikah pun, wah ribet Ustadz. Wah gimana ini ya? Ini problem ini, problem. Ya, dan nanti mungkin bisa disinggung oleh beliau. Ya. Dalam materi kali ini, Bapak Ibu, Mas Mbak yang saya hormati, ada beberapa hal yang yang menjadi titik poin pembahasan pada kali ini, termasuk kira-kira sejarah wabah itu bagaimana dalam literatur Islam, gitu loh. Nanti akan dibahas oleh beliau. Kemudian bagaimana juga pemerintah Islam dulu mengatasi, merespon problema-problema yang terkait dengan wabah. Dan itu nanti akan menjadi bagi pemerintah khususnya Indonesia bagaimana kemudian mengambil langkah-langkah yang bijak tidak memudorotkan kepada masyarakatnya. Bagaimana? Kemudian banyak sekali Gus. Jadi kalau di sosmed itu ya Gus, dari seliweran termasuk pro dan kontra bahwa bagi yang pro ya biasa mendukung terhadap langkah-langkah dan kebijakan dari pemerintah, bagi yang kontra ini apa pemerintah ini selalu memberikan aturan tanpa ada solusinya. Aturan terus sementara rakyat ya begini adanya gitu. Itu nanti gimana mungkin Gus? Jadi bisa dibahas nanti secara detail dan mendalam ya. Kira-kira apa ya dalam literatur Islam, terutamanya fikih siasa itu ada nggak Gus kira-kira terkait dengan permasalahan kebijakan-kebijakan pemerintah dulu yang tidak memudaratkan kepada membahayakan kepada masyarakatnya gitu. Baik langkah yang sifatnya kuratif atau sifatnya preventif. Nanti mungkin beliau akan membahas secara mendetail ya. Namun sebelumnya juga perlu saya sampaikan Bapak Ibu peserta Zoom dan Mas Santri, kalau Mas Santri mungkin sudah sedikit banyak tahu tentang profil beliau. Pendidikan, beliau mondok di Salafiyah, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, termasuk alumnus Mahat Ali Sukorejo, angkatan keempat, ya. Kemudian S1-nya di Institut Agama Islam Ibrahimi, demikian juga S2-nya dengan jurusan Istinbat Hukum. S3-nya berkali-kali S3 tapi selalu ada copet. Bahkan yang saya masih ingat, saya masih di Sukorejo, beliau kecopetan. Gitu ya. Saya dibanguni jam 3 malam gitu oleh beliau. Karena beliau hafal banyak kitab, tapi untuk menghafal nomor telepon beliau nggak pernah tahu. Yang hafal satu, nomornya Mahat Ali Situbondo. Itu. Kalau kita banyak sekali hafal beliau. Kemudian jabatan, khususnya jabatannya masih aktif sekarang, beliau sebagai wakil pengasuh bidang pendidikan, kemudian Mudir Mahat Ali Nurul Kornain, Direktur Aswaja Center Jember, dan sekaligus menjadi Ketua Komisi Bidang Fatwa MUI Jember. Ya. Salah satu keistiqomahan beliau adalah ini, yang bahkan sudah menasional mungkin ya, adalah salah satu tulisan beliau dalam bentuk meme. Dan itu sudah nyampe 1000 ya Gus ya. 2020. Kalau dihitung itu mungkin beliau cuma sekitar 4 atau 5 tahunan. Dan itu perlu diapresiasi, terutama bagi para mas santri bisa dicontoh jadikan suri tauladan. Ya. Mudah-mudahan beliau dijaga umurnya, sehat selalu. Amin. Bapak Ibu peserta Zoom yang kami hormati, baiklah sekilas mungkin yang prolog dari saya. Untuk selanjutnya kami berikan kepada Gus Tamam untuk memberikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pandemi dalam konteks fikih siasa. Waktu sekitar 20 atau 30 menit, nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Ya. Demikian kepada beliau kami haturkan.